Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar radio SK di 104,3 FM Pangkal Pinang, Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, beserta jamaah-jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan untuk menimba ilmu di bulan suci ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, bahagia sekali tentunya kembali lagi saya Suni Nabila untuk sore hari ini di program Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan SK Radio 104,3 FM Pangkal Pinang dan turut didukung oleh Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Untuk edisi kali ini di hari ke-11 Maret 2025 atau bertepatan di 11 Ramadan 1446 Hijriah. Tentunya sambil kita menantikan waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang alhamdulillah sore hari ini sudah hadir di lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bersama Dr. Ikrom Faldiansah MA. Beliau ini Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAINSAS Bangka Belitung. Di mana sore hari ini kita akan membahas tentang seputar bagaimana kewajiban kita untuk menunaikan zakat dan seperti apa sih hikmahnya gitu ya. Dan sebelumnya kita pengen sapa dulu nih narasumber kita yang sangat luar biasa di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Suni, apa kabar? Alhamdulillah, Ustadz sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, masih sehat sampai puasa ke-11 dan semoga terus sehat sampai lebaran nanti. Amin ya robbal alamin. Soalnya udah beli baju baru kali ya? Baju lama. Baju lama. Yang penting jiwanya yang baru. Jiwa yang baru, hati yang bersih kembali. Iya, ya, baju lama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, oke deh. Sore hari ini kita bahas tentang bagaimana kewajiban kita menunaikan zakat gitu ya Ustaz. Ya. Nah, sahabat SK, pendengar radio dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube SK TV Media Sul Kolbu atau para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang ya di Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bisa langsung tanya sama kita di sini, kita berdiskusi bersama-sama tentang seputaran zakat, langsung aja di WhatsApp kita di 082374726332. Jadi konsep kita sore hari ini kita berbincang-bincang ya Ustadz ya, biar lebih santai, lebih rileks ya menjelang berbuka puasa. Dimana saat jam-jam gini memang jamnya lemes menunggu beduk gitu ya. Jam rawan. Jamnya rawan gitu ya. Oke, kita langsung aja nih Ustadz. Terkait dengan tema kita tentang kewajiban menunaikan zakat dan hikmahnya. Pengen tahu juga nih, zakat itu apa sih sebenarnya Ustaz? Kewajiban kita untuk membayarkan zakat, di mana zakat ini adalah rukun Islam yang keempat gitu ya. Oke, mungkin bisa sedikit kita pengen tahu dulu nih Ustaz tentang seputaran zakat. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Suni atas kesempatannya bisa hadir pada sore hari ini. Kepada para pemirsa SK TV, pendengar SK Radio dan Facebook Masjid Agung Kubah Timah dan seluruh jemaah muslimin dan muslimat, shaimin was shaimat yang berpuasa sampai hari ini hari ke-11. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini tentang zakat dan hikmah yang bisa kita ambil dari zakat itu. Zakat sudah jadi bahasa Indonesia ya. Bahkan ada lembaganya, Badan Amil Zakatnya. Sampai ke tingkat kabupaten kalau Badan Amil Zakatnya, sampai ke nasional. Bahkan ada undang-undangnya.
Jadi zakat ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi kita Muslim di Indonesia. Dari segi bahasa sudah jadi bahasa Indonesia zakat. Cuma ya kita harus memahami apa sih Zakat itu maksud sendiri, dari ya. zakat itu apa. Secara bahasa zakat itu berasal dari kata zaka yang bermakna suci atau bersih. Karena harta yang dizakatkan dari kaum muslimin itu gunanya untuk mensucikan, membersihkan ya. harta. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sesungguhnya dalam harta mereka itu bisa jadi kita juga. Hak, ada haknya, ada kepemilikannya, lisaili wal mahrum, bagi orang yang meminta-minta dan bagi orang yang malu meminta-minta walaupun sebenarnya mereka butuh. Nah, kita sebagai seorang muslim harus punya sensitivitas, ya. Harus punya rasa solidaritas, harus punya tenggang rasa, harus punya rasa itulah, memahami dan menyelami apa yang dialami kaum muslimin. Perintah zakat ini pertama kali turun di tahun kedua Hijriah, tepatnya 17 bulan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dijelaskan di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 103, Huz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sakanal lahum innallaha sami'un basir. Huz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim sakanul lahum inna solataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Huz min amwalihim, ambillah zakat dari harta mereka. Perintah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengambil harta dari kaum muslimin, mengambil zakatnya. Di Mekah belum ada perintah zakat, tapi sedekah, perintah berbuat baik sudah ada. Contohnya Abu Bakar yang sering menafkahkan hartanya dan sering memerdekakan budak dengan hartanya, itu juga perintah kebaikan, tapi belum perintah zakat. Perintah zakat itu baru Allah perintahkan di sewaktu Nabi hijrah ke Madinah. Huz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Apa yang dibersihkan dan disucikan? Harta tadi. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain yang harus kita sisihkan. Jangan kita ambil sendiri. Kita harus sadar bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah karunia Allah. Jangan kita merasa harta yang kita dapatkan, kekayaan yang kita kumpulkan itu adalah hasil dari kerja keras kita. Itu pola pikirnya Korun kan gitu. Dia merasa hartaku ini, kekayaanku ini kudapatkan karena kecerdasanku, karena kerja kerasku, karena korporasiku. Tapi dalam Islam tidak. Dalam tauhid Islam bahwa harta yang kita dapatkan itu adalah kehendak Allah, adalah rezeki dari Allah, adalah anugerah dari Allah. Dan di dalam anugerah itu, dalam rezeki itu ada hak orang lain yang harus kita bagikan, kita serahkan kepada orang lain. Itulah maksud dari membersihkan harta. Selain itu menyucikan jiwa. Jiwa manusia ini siapapun ya, termasuk saya,
kita semua kecenderungannya setiap hari bukan semakin bersih, ya, terlalu sering tersangkut dengan penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Salah satu penyakit hati itu kikir, medit, kita pelit, sekaker, kita kurang, kena gali, kayak barang orang ingin, kayak barangnya ada jadi. Nah, itu penyakit hati itu. Nah, zakat ini membersihkan hati kita agar kita sadar bahwa harta itu bukan segalanya. Memang kita butuh harta, tapi harta bukan segalanya. Harta yang Allah anugerahkan kepada kita itu harus kita syukuri dan harus kita jadikan sebagai media atau lahan kita beribadah kepada Allah. Jangan harta malah menjerumuskan kita ke dalam neraka. Karena pertanyaan tentang harta itu ada dua. Pertama, dari mana kau dapatkan? Apakah dari jalan yang halal? Ataukah dari game online? Nah, sekarang kan lagi zamannya game online nih, cari duitnya mudah sambil duduk, sambil bisa tidur gitu tiduran dapat duit. Ya tetap aja bandar yang menang. Kita yang namanya pemain ya tetap itu kalah. Dan pertanyaan kedua tentang harta, kemana kamu belanjakan harta itu? Jadi kita harus betul-betul bijak berhadapan dengan harta ini. Makanya Allah mengajarkan melalui zakat. Selain perintah Allah dalam surah At-Taubah 103, di ayat lain banyak juga Allah menyebutkan seperti di Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Salat hubungan transendental kita kepada Allah, vertikal kita kepada Allah. Zakat hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Tauhid itu bukan hanya kita menyatukan Allah, kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tapi tauhid juga kita meyakini bahwa manusia ini juga satu. Manusia ini sama. Kita harus merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang lain. Kita harus bisa berbagi. Percuma kita ibadahnya khusyuk, tapi tetangga sebelah kelaparan. Bahkan saya salut dengan doa Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu doanya, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan hidupkan aku kembali di surga bersama orang-orang miskin. Betapa Nabi itu menjiwai cinta kepada orang-orang miskin. Bahkan di dalam ayat yang lain, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Allah bertanya, apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dusta, beragama tapi bohong, beragama tapi cacak bayi, bebula. Padzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan kepada kita bukan hanya kesalehan individual kita kepada Allah, tahajud tiap malam, ngaji, zikir, tapi kita nggak peduli sama tetangga. Tidak. Islam itu mengajarkan kepada kita tauhid yang baik, ibadah, zikir kepada Allah yang bagus, dan hubungan sosial kita kepada sesama manusia juga harus baik melalui ibadah zakat. Kira-kira itu. Di samping itu, dasar hukum zakat ini selain Al-Quran juga hadis Nabi. Nabi mengatakan bunyal islamu ala khamsin, bahwa Islam itu didirikan atau pondasinya terdapat 5.
Ya, pertama syahadat, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersyahadat menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima menunaikan haji jika mampu. Jika mampu ini ya mampu secara ekonomi maupun mampu secara kesehatan. Saya pikir itu Mbak Suni bahwa zakat ini adalah wajib hukumnya, ya, wajib kita sebagai seorang muslim. Bahkan dulu Abu Bakar itu memerangi ya di zaman khalifah setelah Nabi meninggal dunia, wafat, khalifah pertama Abu Bakar, banyak orang-orang itu tidak mau bayar zakat gitu ya. Makanya diperangi oleh Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu seorang yang sangat lembut ya, seorang yang tua, bukan tua dalam arti senior lah, pengayom. Tapi kalau untuk urusan zakat, menurut Abu Bakar ini nggak boleh, ini perintah Allah, ini harus dilaksanakan. Makanya di zaman Abu Bakar mengambil kebijakan perang, memerangi orang-orang yang tidak mau untuk zakat. bayar zakat ya. Karena begitu pentingnya zakat ini bagi kita umat Islam, baik skala skala lokal maupun skala yang lebih besar lagi. Oke. Terkait dengan pembahasan kita tentang seputaran zakat ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi zakat itu bagaimana kita mensucikan diri kita, harta kita yang mungkin bukan mungkin lagi, memang ada hak orang lain di dalam harta kita itu gitu. Nah, kebetulan nih ada pertanyaan juga nih Ustadz. Kita langsung baca boleh ya? Assalamualaikum, izin bertanya nih Ustadz. Saya Yanti di Tua Tunu. Ustadz, kalau kita berzakat itu bagusnya ke masjid atau langsung kita mendatangi orang tersebut gitu. Apa boleh kita ngasih ke keluarga yang memang dalam notifnya kurang mampu lah ya, seperti itu, orang yang berhak menerima zakat gitu. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Ibu Yanti di seputaran Tua Tunu. Kayaknya konteksnya ini itu ya, zakat fitrah ya. Iya, mungkin ya. Iya. Kita punya lembaga ya atau badan amil zakat, baik di tingkat kota, bahkan sampai ke tingkat di masjid-masjid itu ada kepanitiaan, panitia amil zakat. Boleh tidak sih, boleh saja. Cuma kalau kita kumpulkan di satu kepanitiaan, kemungkinan lebih merata gitu, tidak ada penumpukan. Karena tentunya dengan amil zakat yang adil ya, transparan dan bisa memberikan kepercayaan dari masyarakat. Boleh nggak langsung ya? Boleh saja. Cuma yang ditakutkan nantinya ada sekelompok dapat, ada sekelompok yang tidak, atau kelompok tertentu lebih banyak, sementara yang lain tidak begitu sama dengan yang itu. Ya tidak salah, cuma akan lebih baik biar lebih sama rata, karena begitu banyak mustahik yang harus dibagikan. Ada baiknya kita serahkan ke panitia amil zakat. Di masjid-masjid biasanya di 20 harian Ramadan itu sudah mulai dibentuk itu panitia amil zakat. Bisa kita serahkan ke sana. Tapi kalau kita mau menyerahkan langsung kepada fakir miskin, ya, anak yatim nggak masuk ya. Tidak ada kata anak yatim. Berarti yang adanya fakir miskin. Kalau yatim tapi kaya nggak usah. Karena tidak ada di dalam Al-Quran mustahik itu yatim. Mustahik itu fakir, miskin, al-gharimin, orang-orang yang berhutang, orang mu'alaf, budak, orang yang ibnu sabil, dan lain sebagainya. Jadi itu Bu Yanti ya, boleh saja, tapi lebih baik
agar ada pemerataan di tempat itu, misalnya di Tuatunu atau di sekitar masjid itu, lebih baik diserahkan ke masjid itu, biar pengurus masjidnya, kepanitiaannya bisa Bagi rata gitu membagi ya. rata, dan para amil ini ya harus punya tanggung jawab yang baik. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada manusia yang muslim yang memberikan zakatnya, tapi karena ini ibadah, tanggung jawabnya juga kepada Allah. Saya pikir itu. Oke, Mbak tadi Suni. sempat dijelaskan juga yang berhak menerima zakat itu sendiri ya Pak ya. Nah, ini ada misalnya seorang janda muda lah Ustaz. Janda muda dalam arti kata dia merasa dia masih mampu gitu loh. Ternyata dia dapat bagian juga dari masjid. Nah, gimana nih Ustaz? Apakah dia ini berhak menerima atau gimana? Ya, agama Al-Quran menjelaskan fakir miskin. Dia fakir miskin nggak? Tapi dia ngerasa dia mampu gitu. Nah, ya lebih baik ditolak. Ditolak ya. Ini panitianya ini milah-milih. Milah-milih Boleh tolak ya? Boleh, Boleh kalau ya? kita merasa kita Mampu, mungkin mampu, ada yang lebih berhak baik lagi diserahkan ya. kepada janda-janda tua yang memang butuh bantuan, nggak ada pekerjaan. Kok jadi bahas janda kita? Mahmud, mama muda. Mama muda. Oke. Kita belum bicara hikmah loh. Belum ya? Iya, waktunya udah Mungkin mau nggak habis. apa-apa. Sekalian kita gini Ustaz. Setiap orang kan sebenarnya harus, setiap kita ya. Apalagi ini sebentar lagi udah mulai menerima untuk zakat fitrah itu sendiri. Sebenarnya hikmah dari zakat itu sendiri apa sih Ustaz gitu? Yang pertama ya seperti saya jelaskan tadi, membersihkan ya. Membersihkan harta yang berzakat, menyucikan jiwanya, hatinya. Karena Nabi mengatakan orang bakhil, orang kikir itu, orang medit, sekaker itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Jadi jangan bakhil deh. Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, mathalu ma yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mathalu ma yunfikuna fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti menanam satu butir padi yang tumbuh 7 tangkai, yang setiap tangkainya keluar 100 butir padi, 100 bulir padi. Nanam satu, tumbuh 7 kali 100, 700 kali lipat kebaikan. Bayangkan ya. Allah berikan ganjaran. Nggak usah takut bersedekah, nggak usah takut membagikan harta. Allah tidak tidur, Allah tidak diam, Allah maha melihat apa yang kita perbuat. Mungkin tidak dibalas di dunia dalam bentuk kontan, uang atau apa, tapi diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, dan yang lebih kita tunggu lagi di akhirat, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Enak kan pulang ke akhirat nanti udah disiapkan surga oleh Allah. Luar biasa. Dengan harta yang kita nafkahkan. Dan nggak mesti nunggu kaya dulu kalau mau berbuat baik, ya kan? Selagi kita ada walaupun sedikit berbuat. Itu hikmahnya. Yang selain itu zakat ini juga bisa menumbuhkan rasa syukur kita. Dengan berzakat kita sadar bahwa harta yang kita miliki itu semua adalah pemberian dari Allah, bukan karena usaha kita. Kita ini siapa sih? Bukan siapa-siapa. Usaha kita kalau tanpa kecerdasan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, kemampuan yang Allah berikan, kita nggak dapat harta itu. Makanya kita harus bersyukur. Selain itu zakat ini juga bisa menumbuhkan solidaritas sosial, ya, dengan berbagi antara orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Solidaritas sosial di masyarakat itu tidak ada kecemburuan, ya, tidak ada ketimpangan di masyarakat.
Cukup Ustaz? Masih Mungkin ada waktu? sedikit mungkin closing statement kita di sore hari ini Ustaz tentang Udah mau closing tema ya? kita. Iya. Silakan Ustaz. Baik, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita berbahagia sebagai seorang muslim yang Allah takdirkan kita menjadi hamba Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada kita berzakat. Berzakat ini kepentingannya bukan buat Allah, kepentingannya bukan buat Rasulullah, tapi buat kita sendiri agar harta kita bersih. Nanti dihisab di yaumil akhirat kita plong masuk ke surga, tidak banyak pertanyaan terhadap harta kita karena harta kita sudah kita zakatkan, dan bersih juga jiwa kita dari kekotoran hati kita, dari sifat kikir, sifat tamak, serakah akan harta yang sebenarnya tidak kekal dan abadi ini. Dengan berzakat kita akan menumbuhkan solidaritas sesama muslim, menumbuhkan persatuan kita sesama muslim, dan tentunya kebaikan dan kejayaan Islam akan kita gapai bersama. Amin. Sebenarnya kalau kita bahas tentang zakat ini panjang ya Ustaz. Panjang. Jadi Nggak ini cukup karena waktunya. Waktu menjelang berbuka puasa. Iya. Jadi sedikit kita bahas tentang seputaran zakat. Jadi mungkin cukup Ustadz untuk Baik. penjelasan tentang zakat ini sendiri. Sementara ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Saya pernah mendengar satu motivasi lah dari salah satu orang hebat lah gitu ya. Genggamlah hartamu itu di tangan tapi bukan di hati. Ya. Gitu. Hagim kalau nggak salah. Luar biasa. Tapi benar, kalau kita di tangan kita mudah untuk memberi. Tapi kalau kita genggam di hati kita mikir ya Ustaz ya. Makanya Allah yang di hati. Iya, Allah yang di hati, yang menggerakkan hati gitu. Jangan harta yang di hati, tapi Allah kan hatimu. Iya. Masya Allah, luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita sore hari ini Ustaz. Amin. Terima kasih sekali lagi atas jawaban dan juga pencerahan ilmu untuk di sore hari ini. Terima kasih untuk pendengar SK Radio di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube SK TV Media Solo Kolbu, para jemaah Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Terima kasih juga untuk para jemaah dimanapun berada. Dan juga terima kasih Bang Sumsel Syariah Bangka Belitung untuk support di program kita setiap sore Hikmah Senja. Jadi seputaran zakat insya Allah Masjid Agung Kubah Timah juga menerima untuk zakat fitrah ya. Nanti kita akan kondisikan, akan informasikan di setiap sore gitu ya. Oke, terima kasih juga kita sampaikan untuk seluruh pendengar SK Radio. Selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita Muhammad Dafa Anugrah. Kemudian dilanjutkan kumandang azan untuk waktu berbuka puasa hari ini pukul 18:13. Terima kasih sekali lagi Ustadz, sehat-sehat. Amin. Semoga segala aktivitasnya juga dilancarkan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya Sunia Nabila pamit undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilahkan kepada pembaca tilawah. Kita pindah. Terima kasih Pak. Oh iya. Aku udah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir Rahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Fariidatan minallah. Wallahu alimun hakim. Wa minhumul ladzina yu'zunan nabiyya wa yaquluna huwa uzun. Qul uzunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Walladzina yu'zuna rasulallahi lahum azabun alim.
yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu ya kanu mu'minin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.